Untuk kalian yang mengalami siaran televisi digital hilang, tak ada sinyal, gambar patah-patah atau bahkan menu set-top box tidak keluar di televisi. Simak video ini untuk tahu penyebab dan cara mengatasinya dengan mudah. Halo, jumpa ketemu lagi dengan channel Toko Om Jun. Saya berharap kalian semua tetap sehat dan lancar semua aktivitasnya ya kawan. Teman-teman, saat ini masyarakat Indonesia sedang beralih dari siaran televisi analog ke televisi digital. Namun terkadang sinyal televisi digital hilang atau tidak ada sinyal atau gambar patah-patah ya. Sinyal televisi digital yang hilang atau bahkan tak ada sinyal sama sekali tentunya membuat kalian terganggu karena tidak bisa menonton acara favorit. Tapi jangan khawatir dan mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan itu ya. Kali ini saya telah menyiapkan tips dan trik atasi sinyal televisi digital hilang, gambar patah-patah, bahkan menu set-top box tidak tampil di televisi. Untuk itu silakan disimak video ini sampai habis ya. Teman-teman, ada beberapa hal sebetulnya yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut di atas ya. Yang pertama itu adalah mengenai antena televisi kalian belum khusus untuk menerima siaran televisi digital. Walaupun sebenarnya pakai antena lama juga masih bisa dipakai ya. Tapi saya yakin hasilnya pasti kurang bagus dibanding menggunakan antena yang sudah digital. Dan masih mengenai antena, pastikan posisi ya, cari posisi yang tepat. Bisa dipindah-pindah jadi ya. Coba dieksperimen posisinya yang paling bagus di mana. Dan jangan lupa arah antena harus tepat ke arah atau titik lokasi pemancar siaran TV digital. Dan jangan lupa arah antena ini juga bisa berubah kawan, karena hembusan angin yang cukup kencang gitu ya menyebabkan arah antena berubah dan kita tidak kontrol sehingga sinyal televisinya menjadi hilang. Dan berikutnya kedua mengenai kabel antena. Pastikan kabel antena Anda tidak rusak, terkelupas atau terputus karena digigit binatang ya, tikus atau sebagainya ya. Dan yang lebih ekstrim lagi ternyata terhimpit genteng atau bahan-bahan apa ya yang berada di atap kita sehingga tergencet dan putus atau bahkan konslet di dalamnya. Dan yang ketiga mengenai jack atau konektor antena. Nah, coba dicek lagi jack atau konektor antena bermasalah atau tidak. Bermasalahnya itu biasanya karatan atau terpasang kendur ya. Kendur tidak rapat sehingga menyebabkan konslet ya, hubungan singkat, dan itu menyebabkan gambar juga pastinya tidak terkirim ke televisi dengan sempurna ya. Nah, itu tadi adalah perangkat yang harus disiapkan dan harus benar ya, mulai dari anten, kabel sampai jack. Nah, berikutnya adalah mengenai televisi kita, set-top box, dan cara pemasangannya ya. Baik, dimulai dari televisinya ya. Untuk teman-teman yang saat ini menggunakan televisi digital, coba dipastikan bahwa TV-nya sudah benar-benar support dengan DVB-T2. Karena ternyata di TV-TV yang lama ini juga ada pertanyaan seperti itu. Saat di scan memang ada, scan-nya itu digital keluar tapi tidak dapat channel ya. Dan itu ternyata televisi itu tidak support DVB-T2 dan hanya DVB-T teman-teman. Itu versi lama. Yang versi baru sudah DVB-T2 seperti yang digunakan pemancar televisi digital di Indonesia saat ini. Nah, oke, televisi berikutnya adalah mengenai set-top box. Pastikan juga set-top box sudah memenuhi standar SNI ya. Cirinya ada label DVB-T2, ada tulisannya seperti itu, ada stiker siap digital, dan ada maskot televisi digital gambar Modi. Dan yang lebih penting lagi, pastikan pemasangan set-top box sudah sesuai dengan buku petunjuk cara pemasangannya. Coba dibaca di buku pemasangannya itu, dan pastikan cara pemasangannya sudah benar ya, benar dan tepat. Kalau tidak pasti hasilnya ya seperti itu tadi, jadi masalah. Contohnya seperti jalur antena sebelah mana, jalur out masukan yang akan dihubungkan ke televisi juga sudah harus dipilih dengan benar ya. Berikutnya pastikan setting di televisi sudah benar juga
sesuai jalur input atau masukan dari set-top box. Misalnya kita mau menggunakan kabel HDMI, pastikan di setting televisi itu sudah kita pilih HDMI ya, jangan tetap di antena. Berikutnya kalau menggunakan kabel RCA, pastikan kabel RCA juga sudah tertancap ke televisi dan settingannya diubah dari antena ke AV biasanya ya, AV. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka gambar atau simbol menu dari STP tidak akan keluar seperti yang dikeluhkan teman-teman. Dan yang terakhir, setelah semua tadi sudah kita lakukan ya, sudah benar semua, sudah dipastikan benar, sekarang masalah lokasi teman-teman. Lokasi sangat menentukan teman-teman. Jadi kalau jarak lokasi kalian jauh dari pemancar, maka disarankan pasang antenanya agak lebih tinggi ya, dibantu tiang, jadi ditinggikan antenanya. Dan jangan lupa kalau masih tetap juga belum bisa, tambahkan booster penguat sinyal teman-teman, karena booster ini sangat penting ya untuk daerah atau lokasi yang jauh dari pemancar atau terpencil gitu ya teman-teman. Pilih antena juga yang bagus, jangan menggunakan anten indoor padahal posisi Anda jauh dari lokasi pemancar. Tentunya akan semakin sulit. Cari antena televisi Yagi yang agak panjang gitu ya, banyak contohnya di pasaran, bisa cari referensi di website dan sebagainya ya. Oh ya, ini yang saya hampir lupa ini, yang sangat ekstrim itu ternyata STP yang kita beli itu ternyata bermasalah teman-teman. Ini kejadian saya sendiri. Jadi ternyata STP itu bermasalah dan tidak bisa diklaim karena saya beli di luar negeri. Nah, untuk STP teman-teman yang masa garansinya masih berlaku, jangan ragu-ragu untuk melakukan klaim garansi produk ya, agar kita bisa mendapat gantinya yang baru. Tapi kalau ternyata memang melebihi melewati masa garansi, ya terpaksa kita harus memanggil tukang servis elektronik yang berkompeten ya, agar bisa diperbaiki dan kita bisa menikmati siaran televisi digital seperti yang kita harapkan. Nah teman, itu tadi cara mengatasi sinyal televisi digital yang hilang, gambar patah-patah, atau bahkan menu STP tidak tampil di layar televisi. Lakukan segera cara-cara ini jika kalian sudah mengetahui penyebabnya ya, agar kalian dapat menikmati kecanggihan siaran televisi digital ini dengan sempurna dan lancar. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silakan komentar dan tambahan masukan ya, mungkin ada beberapa kekurangan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini masih mengalami permasalahan seperti ini. Jangan lupa support channel saya ini agar selalu bisa memberikan info-info terkini dan selalu bermanfaat.